Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Faisal, saya ingin mempresentasikan hasil dashboard yang saya buat atau saya olah berdasarkan data yang sudah saya dapatkan terkait 4 tahun total pendapatan kita ya. Nah, ini di total sales kita ada $2.297 itu total sales kita. Kemudian di total profit kita ada 286.397. Di total order kita ada 5.000. Kemudian kita profit margin kita 12,5%. Kemudian kita mempunyai pelanggan 793 dari total order kita 5.000. Kemudian ini bisa kita lihat tren pendapatan kita stabil ya Pak, namun ada beberapa anomali atau data di sini yang bisa dilihat. Di tahun 2016 bulan November ini kita ada penurunan pendapatan, tapi sales kita naik ya Pak di sini Pak. Selanjutnya stabil Pak. Nah, ini sama, kita juga ada anomali di bulan 11 tahun 2017. Anomalinya di sini profit kita menurun tapi sales kita naik Pak. Itu berarti kita ada kerugian seperti itu. Selanjutnya untuk total sales by kategori, kita menjual barang-barang berdasarkan kategori kita terbanyak ada di teknologi Pak. Seperti itu. Untuk yang kedua di furnitur, kemudian yang ketiga ada di office supply, itu seperti itu. Selanjutnya untuk total sales by segmen, kita penjualan per segmennya itu ada consumer, corporate, sama home office Pak. Nah, yang tertinggi ini kita penjualannya ada di consumer, kemudian yang kedua kita ada di corporate, setelah itu baru di home office. Home office itu UMKM ya Pak. Selanjutnya untuk top 10 sales kita selama 4 tahun itu dibagi berdasarkan subkategori. Kita tertingginya ada di penjualan handphone atau phone, kemudian di bangku, di perbankuan kita yang nomor 2-nya ya Pak. Selanjutnya kita lanjut ke segmen dan region ya Pak. Untuk rata-rata order, nilai ordernya itu per barang itu $459. Untuk total quantity itu total barang yang sudah kita jual sekitar 37.873. Nah, ini untuk diskon yang kita keluarkan selama 4 tahun itu ada $322.582. Kemudian untuk rata-rata profit per ordernya itu kita untung di $57,2. Untuk rata-rata sales per customernya kita ada di $2.897. Selanjutnya untuk sales kita tertinggi ya tadi di by segment itu kita ada di consumer dengan profit tertinggi juga di consumer. Selanjutnya diikuti corporate dan home office. Oke, untuk selanjutnya kita bagi per region ya Pak. Di region West ini kita yang paling tinggi untuk salesnya dan profitnya. Itu untuk salesnya ada di $725.457. Untuk profitnya dari 725 tadi itu ada $108.108.000 ya Pak. Untuk ordernya total order by segmennya kita ada yang tertinggi di consumer ya Pak. Ini total mereka membuat ordernya dari consumer, rata-rata dari pelanggan, yang kedua dari korporasi, selanjutnya dari UMKM atau home office ya Pak. Untuk total sales kita yang di bulan paling tinggi penjualannya dari 4 tahun itu di bulan November ya Pak. Untuk dari 4 region, dari Central, East, South, dan West itu ada di bulan November untuk penjualan tertingginya. Oke, kita lanjut ke analisis di geonya Pak.
Untuk yang paling tinggi penjualannya selama 4 tahun ini ada di California ya Pak. Ada 457.687 dolar, itu sangat tinggi Pak, dengan total penjualan atau total nilai total ordernya ada 1.021, kemudian dengan profit 76.381. Dari total order 1.021 itu ada 577 pelanggan ya, jadi dari satu pelanggan itu bisa banyak order, dalam satu order bisa banyak kuantitinya Pak, seperti itu. Selanjutnya untuk total sales by region dipegang yang paling tinggi ada di West atau wilayah barat ya Pak. Untuk profitnya juga diikuti oleh wilayah barat dengan profit 108.000 dolar. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan Pak. Oke, Mas Arif. Sebelumnya ada gak suara saya nih? Ada Pak. Pertama paling saya mau nanya, coba ke preview Mas Arif. Boleh, sebentar ya Pak. Nah, ini kan di total profit saya lihat lebih kecil nih daripada di total diskon. Nah, kalau itu kenapa tuh Mas Arif? Kalau menurut analisa dari data ini ya Pak, kita terlalu banyak memberikan diskon itu. Jadi kita sebenarnya rugi nih, rugi sekitar 100 dolaran, karena kita lebih tinggi diskonnya gitu. Tapi itu juga ditutup dari penjualan di wilayah barat ya Pak. Jadi kalau hasil analisa saya itu kita karena terlalu banyak memberi diskon di wilayah selain barat gitu. Jadi wilayah barat diskonnya lebih sedikit gitu daripada yang lain, tapi yang mungkin ini karena kita mau naikin tingkat sales kita juga Pak di East, Central sama South, jadi kita ngasih diskon gede-gedean gitu Pak, seperti itu. Oke, berarti sebagai saya orang marketing berarti kayaknya buat apa ngasih dis marketing diskon lagi kayak nggak Ya, relevan ya karena bukan relevansinya lagi udah Pak. rugi. Rugi Oke, soalnya Pak. oke. Oke, itu dulu sih awal. Nah, sekarang kan sebagai orang marketing nih saya mau nanya nih, region mana nih yang menjadi prioritas utama buat marketing saya nanti gimana nih? Kalau berdasarkan hasil analisa dari dashboard ini Pak, menurut saya penting untuk di wilayah selatan atau south ya Pak. Karena untuk wilayah yang lainnya kayak west, east, central itu masih dibilang stabil ya Pak. Masih mengikuti nih, seperti bisa kita lihat di sini Pak. Di central ini kita ada 500.000 total salesnya. Kemudian di east juga 678. Selanjutnya yang pertama 725 ini yang dipegang oleh West. Jadi menurut saya kita harus melakukan boosting atau lebih lagi untuk marketingnya di daerah selatan ini Pak, di 300, karena dia salesnya turun ya Pak, maksudnya sedikit gitu daripada ketimbang yang lain gitu, seperti itu. Oke, jadi di selatan ya. Ya, di selatan Pak. Nah, buat yang ketiga paling ini sih kategori mana nih yang buat kita unggulin nih nanti buat di kampanye marketing saya. Oke, kita ke overview dulu ya Pak. Nah, oke. Untuk kalau dari pribadi dari analisa saya ini, untuk bagian teknologi menurut saya udah pas untuk hal marketingnya, karena dia dari segi penjualan juga memimpin. Kemudian furnitur paling di bagian office supplies ya Pak, itu kita juga harus melihat mungkin ada ada masalah di harga kah, atau masalah kita kurang ngejualnya atau bagaimana. Tapi dari kita
menyarankan untuk office supplies ini kita perlu buat lebih dari segi marketingnya Pak, untuk menaikkan salesnya seperti itu. Oke. Sebenarnya sih udah cukup aja sih nih, udah buat ngebantu kampanye marketing saya. Nah, paling satu lagi terakhir, menurut Mas Darip nih, dashboard ini yang diharapkan untuk mendukung strategi marketing saya itu buat apa tuh? Nah, ini dari dashboard saya Bapak bisa ngelihat, mungkin dari tim marketing bisa melakukan cara atau mencari cara untuk menaikkan sales atau profit dari masing-masing subkategori di sini ya Pak. Di sini ada top 10-nya itu di copiers, machineries dan binders dan bookcases ini. Selain yang font sama chairs ini mungkin perlu di up lagi Pak salesnya, mungkin kayak harus bikin iklan yang lebih atau kita harus narik pelanggan. Untuk promo boleh Pak, tapi untuk diskon mungkin harus kita kurangin juga karena kita udah merugi karena diskon dalam 4 tahun ini Pak, seperti itu. Oke. Berarti sangat membantu ya buat nanti strategi marketing saya, biar tahu nih ya ini mau kemana nih kampanye marketing nanti gitu. Betul Pak. Ya udah, kalau kayak gitu cukup sih Mas Darip. Baik. Makasih ya. Baik, terima kasih Pak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.